Teman-teman, saat teduh kita pagi ini adalah bilangan pasal 7. Bilangan pasal 7 ini adalah pasal terpanjang dalam Alkitab setelah Mazmur 119. Bilangan 7 menjelaskan peristiwa unik dalam sejarah Israel. Ada festival 12 hari di mana para pemimpin dari tiap-tiap suku membawa hadiah ke kemah pertemuan. Beberapa dari persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan permanen di tabernakel. Beberapa di antaranya akan segera digunakan untuk persembahan dan kurban tertentu di tabernakel. Diawali dengan pemimpin, lalu kemudian diikuti oleh setiap orang Israel, suku demi suku, membawa hadiah ke kemah pertemuan. Nah, hadiah-hadiah ini secara seremonial dibawa oleh pemimpin suku mereka. Pasal ini menekankan penting dan fungsi dari pemberian kita di dalam ibadah. Pasal ini juga menggambarkan hak istimewa yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Sesuai dengan namanya, tabernakel atau kemah pertemuan adalah tempat yang ditetapkan secara khusus untuk umat Allah dapat bertemu dengan Tuhan. Hak istimewa ini ditekankan berulang-ulang di dalam pasal ini. Lalu pada ayat yang ke-89, kita melihat bahwa ayat ini seperti ringkasan untuk seluruh pasal, karena ayat ini menunjukkan penggenapan janji yang sudah diberikan Allah kepada Musa di kitab Keluaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketika kamu selesai membangun tabernakel ini, aku akan datang menemuimu di kemah pertemuan di tabut perjanjian. Aku akan menyampaikan firman-Ku kepadamu." Nah, janji Tuhan ini digenapi di sini di bilangan pasal 7 ayat 89. Bilangan 7 ini juga berbicara tentang perlunya penyucian dan pengampunan. Pada kurban bakaran yang dipersembahkan para pemimpin mewakili suku mereka, yang dipersembahkan adalah kurban penghapus dosa dan kurban keselamatan. Di sini kita melihat bagaimana 12 pemimpin suku Israel secara bergantian tiap-tiap hari membawa persembahan yang sama sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, yaitu 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus, berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pasal yang ketujuh ini? Yang pertama adalah sikap di dalam memberi. Orang-orang Israel memberi dengan murah hati. Sewaktu mereka masih berada di Gunung Sinai, mereka dengan sukarela memberikan emasnya untuk pembuatan anak lembu emas. Setelah itu, mereka kemudian memberikan persembahan untuk pembangunan tabernakel. Dan sekarang, setelah pembangunan tabernakel selesai, maka mereka sekali lagi dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan persembahan bagi pelayanan di tabernakel. Nah, harus kita akui bahwa apa yang dipersembahkan orang Israel ini adalah persembahan yang mahal. Persembahan kita haruslah menunjukkan secara nyata bahwa kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan kita. Yang kedua adalah berkat yang diterima Israel. Tuhan memberi Israel berkat ganda. Yang pertama adalah Tuhan menjadi raja mereka. Ketika imam masuk ke ruang Maha Kudus, dia akan melihat tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Tuhan. Tabut perjanjian mengingatkan bahwa Tuhan adalah guru mereka. Yang terakhir,
Berkat yang diterima orang Israel adalah mereka memiliki Tuhan yang menyediakan. Nah, teman-teman, pastilah kita tidak dapat membalas kasih Allah kepada kita. Apa yang Dia berikan tak ternilai harganya. Jika Allah begitu mengasihi kita, maka persembahan kita pun haruslah menggambarkan penghargaan kita yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.